Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan meluruskan ataupun mengingatkan daripada bacaan Ustadz Evi Effendi yang membacakan surah Al-Baqarah ayat 221 pada suatu masjid yang mana beliau sedang mengisi daripada kajian. Kenapa tadi saya katakan meluruskan ataupun mengingatkan daripada bacaan beliau? Karena yang beliau baca pada saat itu tentu sangat keliru, banyak yang keliru. Kenapa saya katakan di sini sangat keliru? Karena kekeliruannya bukan satu ataupun dua kali, tetapi sampai lebih daripada 5 kali kekeliruannya itu. Mana saja yang akan kita bahas kekeliruannya. Sebelum kita melanjutkan daripada kekeliruannya dan cara bacaan yang tepat, sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui apa makna ta'rif daripada ilmu tajwid dan bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid serta bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dilandasi dengan ilmu tajwid. Baik, adapun pengertian daripada ilmu tajwid adalah al-ityanu bil jayyidi atau at-tahsin, yang artinya membaguskan bacaan, bukan membaguskan suara. Membaguskan bacaannya artinya dengan adanya kita mempelajari ilmu tajwid, maka bacaan-bacaan daripada ayat Al-Quran yang kita baca akan bagus, akan tepat sesuai dengan ilmu tajwid yang ada. Dan kemudian bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Saqatal haraju an fi'lil baqi, artinya kewajiban seseorang yang bisa gugur kewajibannya ini disebabkan ada salah satu daripada orang yang telah melakukannya. Artinya apa? Kita terlepas daripada dosa ataupun kewajiban apabila ada salah satu di antara kita yang sudah mempelajari ilmu tajwid. Lalu hukumnya membaca Al-Quran dilandasi dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Apa? La yasqutul haraju an fi'lil baqi. Tidak bakal gugur walaupun disebabkan ada sebagian orang yang sudah mengerjakannya. Artinya apa? Tidak boleh satupun seseorang yang terlepas daripada kewajiban membaca Al-Quran dilandasi daripada ilmu tajwid. Baik, kembali lagi kepada awal, kita akan mengingatkan dan meluruskan daripada bacaan Ustadz Evi Effendi. Sebelum kita meluruskan daripada membahas salah satu persatu, terlebih dahulu kita dengarkan. Semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221, tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركات ولو أعجبتم
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama daripada ayat tersebut. Sekarang kita akan membahas satu persatu di mana letak kekeliruannya dan seperti apa cara pengucapan yang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikat. Yang pertama adalah pada bunyi tangkihu. Di sini tadi dibaca tangkihu. Wala tankihul musyrikat. Beliau baca tangkihu, artinya memakai hak besar. Sedangkan di sini kita lihat bersama ayatnya, hurufnya memakai hak kecil. Antara bunyi huruf hak kecil dan hak besar tentu berbeda. Kalau hak besar wala tankihu, tetapi seperti apa bunyi hak kecil? Wala tankihu, berbeda. Yang tepat adalah memakai hak kecil dan bunyinya harus seperti hak kecil, bukan tulisan hak kecil tetapi bunyinya hak besar. Ini kekeliruan yang pertama. Yang kedua, hatta yu'minna. Hatta yu'minna. Sebenarnya cara pengucapan panjang pendek hatta yu'minna betul sekali. Nah, ini tadi beliau tidak dibaca panjang. Akan tetapi kesalahannya adalah kenapa diwakafkan ataupun diberhentikan. Kalaupun memang ingin diwakafkan bacaannya, maka batal nunnya. Nunnya tidak dibunyi nah, tetapi seperti apa? Hatta yu'min, ditahan. Karena asal muasal daripada tulisan yu'minna ini adalah yu'minna. Ada huruf nun yang pertama adalah sukun dan nun yang kedua hidup berharokat fathah. Lalu kemudian diubah sebabnya karena adanya dua huruf yang sejenis dan huruf yang pertama sukun. Maka nun yang pertama ini diganti menjadi tasydid, menjadi hatta yu'min jika diwakafkan. Dan selanjutnya wala amanatum mu'minah. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikat. Kekeliruannya selanjutnya adalah wala amanatum mu'ah. Tadi beliau ucapkan pada huruf
mu di sini memakai bunyinya ain seperti ain, kurang jelas hamzahnya. Sedangkan di sini memakai huruf hamzah, maka keliru bacaannya. Seperti apa yang pas? Wala amanatum mu, bukan mu, seolah-olah seperti ain, padahal di sini lagi-lagi memakai huruf hamzah. Dan lalu kemudian khairum min musyrikat, khairum min musyrikat. Di sini memakai tak marbutah. Jikalau ingin diwakafkan boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi bukan bunyinya seperti tak. Taknis musyrikat. Kenapa ini salah? Lagi-lagi memakai tak marbutah. Jikalau diwakafkan, diberhentikan bacaannya, jadi seperti min musyrikah, seperti hak besar, bukan min musyrikat. Ini selanjutnya yang keliru. Dan lalu kemudian walau a'jabatkum, Walau ajabtum, ini selanjutnya yang keliru. Pada ayat, sepotong ayat ini beliau katakan walau ajabatum, dan yang kedua diulang lagi sama beliau walau ajabatkum. walau ajabatkum. Di sini tentu sangat keliru. Kenapa? Ya berbeda yang dibaca sama ayat yang sudah ada. Bacaannya seperti apa yang pas? Walau a'jabatkum. Selanjutnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala, atau seperti beliau katakan tadi, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Ini tepat bacaannya. Wala abdun mu'min, Wal abdum mu'min. nah di sini keliru juga. Wala abdun mu'min. Di sini bukan wala abdun, tetapi wal abdun. Wal abdun mu'min. Ini keliru. Sedangkan yang benar adalah wala abdun mu'min. Nah, ini yang selanjutnya. Dan selanjutnya khairum min musyrikin. Khairum min musyrikin. Lagi-lagi ini yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Di sini ada huruf kaf, tanwin kasrah. Nah, kalaupun mau diwakafkan, diberhentikan, cara bacaannya bukan min musyrikin, tetapi khairum min musyrik, seperti itu. Dan selanjutnya walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Allahu yad'una ilal jannah. Selanjutnya pada bacaan wallahu yad'u ilal jannah, beliau pada baca ayat, sepotong ayat ini membaca wallahu yad'una ilal jannah. Tentu ini sangat-sangat keliru. Kenapa? Ini menambahkan daripada ayat Al-Quran. Jangankan berbeda cara pengucapan hurufnya, lagi harokatnya saja, seperti contoh huruf wa menjadi wi, itu salah daripada bacaan, apalagi arti pada ayat Al-Quran. Apalagi ini ditambah dengan huruf nun, maka tentu sangat-sangat keliru. Wal maghfirah bi'idnihi. Bi'iznihi. Lagi-lagi ini yang keliru. Kenapa keliru?
Karena beliau katakan tadi bi'idnihi, sedangkan dalam posisi wakaf atau berhenti. Kalau dihentikan bacaannya maka batal bunyi hinya, dimatikan harokat daripada kasrohnya. Seperti apa yang pasnya? Bi'idnih, bukan bi'idnihi. Pas-pas saja, boleh-boleh saja dibaca panjang hinya kalau diwasolkan, kalau dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Salahnya tadi kenapa diwakafkan? Selanjutnya, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Nah, yang keliru lagi-lagi wa yubayyinu ayatihi. Tadi beliau ucap wa yubayyinu ayatihi linnas. Lagi-lagi keliru, bukan wa yubayyinu ayatihi linnas, tetapi wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Jadi kesimpulannya akan saya gabungkan tata cara pembacaan daripada surat Al-Baqarah ayat 221 yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Wallahu a'lam bimuradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.